Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini Kak Bernadette bertemu kembali dengan adik-adik. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan pada hari ini. Oke, sudah siap ya? Mari kita pujikan pujian dari Kidung Ceria nomor 349. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Sekali lagi ya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Adik-adik, mari sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, Kak Bernadette akan pimpin kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi ini Tuhan. Kami kembali boleh datang ke hadirat-Mu bersama dengan adik kekasih kami. Meskipun kami tetap melakukan ibadah kami secara online, tetapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu boleh hadir di dalam hati setiap kami, bahkan di dalam setiap rumah yang kami tinggali ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan melaksanakan ibadah pada pagi ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk segala sesuatu yang boleh kami lakukan, dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Pada pagi hari ini, Mazmur pujian kita akan diambil dari Mazmur 34 ayat 14 sampai 15. Kak Bernadette akan bacakan ya. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Nah, adik-adik, Mazmur pujian mengajarkan kita untuk senantiasa melakukan apa yang baik bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Ada di bisa ya? Oke, sekarang kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan pujikan satu pujian kembali. Dan sebagai sunnah pada jalanku, firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, sekarang mau aja adik-adik dulu berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah pimpin ibadah kami hingga pada saat ini. Tiba saatnya kami akan membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, mendengarkan cerita akan firman-Mu ya Bapa, yang akan disampaikan oleh kakak Layan. Dan berkati kami semua di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik.
Kiranya Tuhan pimpin dan bimbing kami ketika kami membaca firman-Mu, supaya apa yang Tuhan maksudkan dalam firman-Mu ini Tuhan boleh dapat kami mengerti dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami siap membaca firman-Mu, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa berkat syukur. Amin. Sekarang dibuka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 5. Yang sudah ketemu boleh dibaca bersama-sama dengan Kak Ruth ya. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum." Adik-adik, hari ini Kak Ruth mau cerita tentang Saulus. Nah, Saulus ini adalah orang Yahudi asli. Saulus dulu dikenal sebagai orang yang pintar, yang taat beribadah, rajin berdoa, rajin membaca kitab suci orang Yahudi. Tapi dibalik itu semua, adik-adik, ternyata Saulus ini tidak menyukai orang-orang yang percaya atau yang menjadi pengikut Yesus. Atau kalau tadi di Alkitab disebutnya orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Nah, sampai-sampai dia ini bisa berbuat jahat, adik-adik. Pada waktu itu dia pergi ke Damsyik dan dia bertujuan untuk menangkap orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Dia berencana untuk menganiaya, untuk menyiksa orang-orang itu sampai mati. Tapi adik-adik, di tengah perjalanannya menuju Damsyik ini, si Saulus tiba-tiba dikasih penglihatan cahaya yang sangat terang. Cahaya yang sangat terang ini sampai-sampai membuat si Saulus ini tidak bisa melihat, adik-adik. Matanya tiba-tiba menjadi buta. Selama 3 hari dia tidak bisa melihat, dan selama itu juga ternyata banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan Saulus. Nah, saat itu Saulus datangi oleh salah satu murid Tuhan Yesus yang mendoakan dia, dan seketika itu juga dia bisa melihat. Dan ketika dia sudah bisa melihat, adik-adik, dia bersyukur dan dia pada akhirnya bertobat. Nah, ketika dia bertobat, dia juga mengubah namanya menjadi Rasul Paulus. Di situ Rasul Paulus sangat gembira, adik-adik, bahwa dia bisa melihat lagi, dia bisa bertobat, dan dia pada akhirnya bersemangat untuk menjadi saksi Kristus. Dia bersemangat untuk memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia bersemangat untuk menceritakan tentang kasih dan kebesaran Tuhan, adik-adik. Tapi di tengah-tengah pelayanannya, tidak semudah itu, adik-adik. Banyak orang juga yang menghalangi Rasul Paulus ini untuk memberitakan kebaikan Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus, adik-adik. Tapi dia tidak takut, dia tidak gentar, dan dia tetap berani untuk memberitakan firman Tuhan. Di tengah-tengah memberitakan dan memberikan kesaksian kepada orang-orang, dia juga menceritakan tentang pengalamannya dia, adik-adik, tentang masa lalunya si Rasul Paulus ini, mulai dari dia masih menjadi orang yang suka menganiaya, orang yang berbuat jahat, sampai pada akhirnya dia bisa bertobat dan mau menjadi saksi Kristus. Adik-adik, apa yang dialami Rasul Paulus ini semua adalah karena Roh Tuhan yang bekerja di dalamnya. Nah, Roh Tuhan ini juga akan bekerja di dalam diri adik-adik.
untuk adik-adik bisa bersaksi akan kebaikan dan tentang kemuliaan nama Tuhan. Nah, kalau Rasul Paulus dulu ketika dia masa lalunya masih berbuat jahat, menganiaya orang-orang yang mengikuti Yesus, bahkan sampai menyiksa mereka, tapi sekarang dia sudah bertobat. Itu semua adalah karena kuasa Roh Kudus. Dia mau mengakui kesalahannya, dia mau bertobat, dan sampai akhirnya dia juga bersaksi akan kebesaran Tuhan. Nah, adik-adik juga mau kan pasti seperti Rasul Paulus yang menjadi saksi Kristus? Kalau adik-adik mau, adik-adik harus berani, harus bisa bersikap baik, dan menjadi saksi dimanapun adik-adik berada. Nah, adik-adik bisa menjadi saksi Kristus di rumah, bisa menjadi saksi Kristus di sekolah, di tempat bermain, atau dimanapun itu. Tapi Kak, caranya gimana aku bisa menjadi saksi Kristus? Nah, caranya bisa dengan adik-adik menunjukkan sikap kasih seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Bisa juga dengan rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, memuji Tuhan. Juga adik-adik bisa menjadi saksi Kristus dengan menggunakan talenta atau kemampuan yang adik-adik miliki. Nah, adik-adik, yang penting adik-adik harus berani, harus bisa mengakui kesalahannya juga ketika berbuat salah. Jangan kalau berbuat salah, diem aja, nggak mau ngomong, aku pokoknya nggak mau minta maaf, nggak mau ngaku kalau aku salah. Nah, itu adalah perbuatan yang salah adik-adik. Kalau adik-adik mau menjadi saksi Kristus, ketika adik-adik bersalah, ketika adik-adik melakukan hal yang tidak baik, adik-adik harus jujur, berani mengakui kesalahan, dan juga minta maaf atau minta ampun pada Tuhan Yesus. Adik, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Harus mau adik-adik sama-sama untuk berdoa di rumah masing-masing, lipat tangannya, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami berani mengakui kesalahan kami dan pada akhirnya mau menjadi saksi Kristus. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak yang berani, anak yang baik, yang mau dengar akan firman Tuhan, orang tua, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang kami beribadah. Sekarang kami mau menaikkan doa syafaat kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan, mulai dari pemerintahan yang tinggi sampai pemerintahan yang kecil. Kiranya Tuhan berkati agar mereka dapat memimpin dengan baik, khususnya di tengah pandemi ini, agar para pemerintah ini Tuhan dapat membuat kebijakan yang baik dan adil. Berdoa juga bagi teman-teman kami dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing, di tempat mereka saat ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa jaga dan sertai kehidupan mereka. Untuk orang tua kami yang terkasih, keluarga kami percaya Tuhan Yesus akan selalu memelihara kami di dalam hidup ini, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun. Dan dengan berkat dan dari Tuhan, lewat mama dan papa, kami dapat hidup baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi sekolah kami Tuhan, walaupun kami masih belum 100% sekolah tatap muka, tapi kami percaya setiap proses pembelajaran kami Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalamnya untuk memampukan kami menjadi anak yang pintar, yang rajin, dan hebat. Tak lupa bagi gereja kami, khususnya Pelkat PA dengan segala program kerja dan kegiatan pelayanan di dalamnya Tuhan, kiranya Tuhan yang beri kemampuan bagi kakak layan kami untuk mengerjakannya dengan baik. Ampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami Tuhan, apabila kami masih melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya setiap rencana baik Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami ini Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami mau serahkan setiap adik-adik PA ini juga ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau dengar seru doa kami ini yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Adik-adik, persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan ya. Udah siap semua? Kita akan memberikannya sambil kita pujikan lagu Ya Tuhan Terima Kasih. Ya Tuhan, terima kasih atas yang Engkau beri, makanan dan minuman dan segala rezeki. Haleluya, 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 amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kemampuan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami memberikan persembahan pada hari ini. Biarlah apa yang kami persembahkan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh berguna di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibadah kita saat ini sudah selesai. Kita akan pulang, kita akan kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Dan mari kita pujikan satu lagu bersama-sama, Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menerangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus.
sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Ruth mau ingatkan kembali untuk adik-adik selalu jaga kesehatan, selalu gunakan masker, selalu jaga jarak, jangan lupa hand sanitizer, dan jangan lupa juga selalu rajin untuk mencuci tangan. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Ruth mau ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah pada pagi hari ini yang boleh kami lewati bersama Tuhan. Kiranya Tuhan tetap senantiasa menjaga kami semua, mulai dari kakak Layan, juga adik-adik Layan ya Bapak, di rumah mereka masing-masing dengan segala kegiatan mereka yang sudah mulai bersekolah ya Bapak. Tuhan berkati selalu kami ya Bapak, yang mau menjadi pelayan-Mu, yang mau bersaksi atas nama-Mu ya Bapak. Jadikan kami sebagai pribadi, sebagai anak-anak yang berani untuk selalu memberitakan firman-Mu, memberitakan kebaikan-kebaikan-Mu di tengah-tengah lingkungan kami berada. Kami mau tutup ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap senantiasa yang menjaga kehidupan kami, mulai dari hari ini sampai hari-hari selanjutnya. Inilah Tuhan surga sembahyang kami. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kehidupan kami dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin.